Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitra Suganda dengan NIM 856294234. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai jenis dan bentuk gelombang. Alat dan bahan yang akan saya gunakan ada pertama selinki, ada kabel, ada karet gelang, dan ada alat tulis dan lembar kerja. Pada percobaan pertama, saya akan menggoyangkan selinki dari kiri ke kanan dan salah satu bagian selinki dipegang oleh teman saya. Nah, pada percobaan ini disebut dengan gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Artinya, jika gelombang merambat ke kanan, maka partikel medium bergetar ke atas dan ke bawah. Gelombang transversal memiliki ciri-ciri utama, yaitu arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Artinya, ketika gelombang bergerak ke satu arah, partikel medium yang dilaluinya bergerak naik dan turun secara tegak lurus. Pada percobaan kedua, saya akan mencoba memasukkan karet gelang ke tengah-tengah selinki untuk melihat apakah yang terjadi ketika karet gelang dimasukkan ke dalam selinki dan selinki digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Ketika selinki digoyangkan ke kanan dan ke kiri, maka akan timbul gelombang yang merambat sepanjang pegas tersebut. Gelombang ini sebenarnya memindahkan energi, bukan partikel, tetapi setiap lilitan selinki tetap bergerak naik turun atau maju mundur untuk menghantarkan energi gelombang itu. Jika karet gelang diletakkan di tengah selinki, maka karet tersebut akan menempel pada salah satu lilitan. Akibatnya, ketika gelombang merambat dan membuat lilitan selinki bergerak, karet gelang pun ikut bergerak mengikuti getaran lilitan tersebut. Gerakan ini membuat karet gelang tampak berpindah tempat, padahal sebenarnya ia hanya ikut berosilasi bersama gerakan gelombang yang terjadi pada selinki. Pada percobaan ketiga, saya akan menggunakan kabel dan melakukan langkah-langkah yang sama ketika saya menggunakan selinki, yaitu menggerakkan kabel ke kiri dan ke kanan. Dan hasilnya tidak terjadi gelombang yang terjadi seperti kita menggunakan selinki. Lalu kita coba masukkan karet gelang kembali dan melihat apakah terjadi gelombang transversal, dan ternyata karet gelang tidak berpindah sama sekali. Hal ini karena tidak adanya gelombang yang membantu karet gelang untuk berpindah. Percobaan keempat, saya kembali menggunakan selinki, namun gerakannya diubah menjadi maju dan mundur. Dan pada gerakan ini yang terjadi adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada gelombang ini, partikel-partikel medium bergerak maju dan mundur searah dengan perambatan gelombang, sehingga terbentuk daerah rapatan dan renggangan. Rapatan merupakan bagian di mana partikel-partikel saling mendekat, sedangkan renggangan adalah bagian di mana partikel-partikel saling menjauh. Gelombang longitudinal dapat merambat melalui zat padat, cair maupun gas, tetapi tidak dapat merambat di ruang hampa karena membutuhkan medium sebagai perantara. Contoh gelombang longitudinal yang paling umum adalah gelombang bunyi di udara dan gelombang pada pegas yang ditekan lalu dilepaskan. Jadi, kesimpulan pada percobaan ini adalah percobaan gelombang menggunakan selinki dan kabel menunjukkan bahwa gelombang dapat merambat melalui medium dengan arah dan getaran partikel yang berbeda-beda. Jika selinki digerakkan maju mundur, berbentuk gelombang longitudinal, sedangkan jika digerakkan ke atas dan ke bawah, berbentuk gelombang transversal. Hal ini membuktikan bahwa arah getaran partikel menentukan jenis gelombang dan bentuk.